pandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku, kita akan segera mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Ada banyak orang yang hati dan pikirannya bercampur aduk. Bagaimana kira-kira kehidupan mereka di tahun 2021 nanti. Tapi saya ingin mengajak saudara pada hari ini untuk memahami dan mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2021 dengan sikap hati yang benar. Di dalam Mazmur 77, penulisnya adalah Yedutun menurut Mazmur Asyaf. Dia menceritakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 bagaimana dia takut kalau mengingat masa lalu. Sebab apa? Dia mengingat akan lambannya Tuhan menolongnya, teganya Tuhan melihat mereka dalam keterpurukan dan dalam penindasan. Maka ayat 4 dia berkata, apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung makin lemah, lesulah semangatku. Kenapa? Karena yang banyak terlintas pada pikiran mereka adalah segala sesuatu yang menurut mereka tidak ditolong oleh Tuhan. Adakah saudara fokus kepada hari-hari di mana saudara merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa saudara? Seolah-olah Tuhan tidak menolong saudara di sepanjang tahun 2020. Adakah saudara menghitung-hitung segala sesuatu yang menurut saudara Tuhan tidak memperlakukan saudara sebagaimana mestinya? Itu akan melemahkan saudara, membuat saudara semakin takut untuk menyongsong 2021. Tetapi pemazmur di dalam ayat yang ke-12 dia segera menyadari. Lalu dia berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dia segera sadar, bukan Allah yang lambat menolong, bukan Allah yang seolah-olah tidak menjawab doa, bukan Allah yang jauh yang perlu dia ingat, tetapi yang perlu kita ingat adalah Allah yang besar, yang kuasanya tidak terbatas untuk menolong kita. Yang kedua, dia berkata bahwa ayat 15, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Yang perlu kita ingat adalah Allah yang melakukan keajaiban, Allah yang penuh mukjizat, yang menyertai kehidupan kita. Dan yang ketiga, ayat 16, dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Yang perlu kita ingat, Dia adalah Allah yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, dengan pengorbanan yang luar biasa. Maka dengan itu kita semestinya punya iman, punya keyakinan bahwa kalau nyawanya saja sudah dia berikan untuk menyelamatkan kita, apalagi hanya sekedar menjamin hidup kita di dunia ini penuh dengan segala kelimpahannya, terlalu mudah bagi Dia untuk melakukannya. Adakah saudara mengingat bahwa Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang melakukan keajaiban, dan Dia Tuhan yang penuh dengan kasih untuk menyelamatkan umatnya? Bahkan di ayat yang terakhir, ayat 21, Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Dia adalah gembala. Sebagaimana Daud berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia gembala kita dan kita adalah dombanya. Di tahun 2021, jadikan Dia sebagai Tuhan yang besar. Ingat Dia sebagai Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ingat Dia sebagai Tuhan yang selalu melakukan mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan kita.
Ingat Dia sebagai Allah yang penuh dengan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kita, yang sudah menebus kita, memberikan kita selamat. Dan yang keempat, ingatlah Dia Tuhan yang sudah menggembalakan kita dan akan terus menggembalakan kita sampai kita mengalami segala sesuatu yang Dia janjikan. Takkan kekurangan aku, sebab Tuhan adalah gembalaku. Mari memasuki tahun 2021 dengan pengenalan akan Tuhan yang baik, bukan mengingat-ingat hari-hari yang duka, hari-hari yang berkabung di tahun 2020, tapi ingat Dia Allah yang besar, Dia Allah yang penuh mukjizat, Dia Allah yang menyelamatkan, dan Dia Allah yang menggembalakan. Tuhan Yesus menyertai langkah-langkah kita memasuki tahun 2021, bahkan menjalani tahun 2021. Tetap semangat, sebab Tuhan ada di pihak kita. Kaulah